Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tetap jaga kesehatan di kondisi pandemi ini. Semoga Indonesia berangsur-angsur bisa pulih dan kembali kuat dalam mengarungi perjalanan hidup bangsa kita ke depannya. Karena kondisi pandemi ini sangat-sangat berpengaruh untuk kita, khususnya untuk orang tua kita yang bekerja di luar sana. Nah, pada kesempatan ini, Bapak akan menginformasikan, akan membahas tentang pemberontakan, di mana pemberontakan yang terjadi di awal kemerdekaan itu cukup banyak sekali. Ada pemberontakan yang mengancam ideologis dan pemberontakan yang mengancam kekuatan negara atau pemberontakan non-ideologis sifatnya. Nah, untuk kali ini kita akan lebih spesifik lagi, di mana kita akan membahas tentang pemberontakan PKI Madiun 1948 yang notabene sifatnya adalah pemberontakan yang mengancam ideologi bangsa atau pemberontakan ideologis. Tidak usah berlama-lama lagi, kita akan bahas satu persatu apa sih pemberontakan PKI Madiun itu dan bagaimana jalannya peristiwanya dan bagaimana diakhirinya, kita simak sama-sama. Jadi peristiwa ini dimulai pada tahun 1948 di Madiun, di mana terjadi sebuah pemberontakan yang mengatasnamakan Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan ini cukup kejam dan dirasa sangat mengganggu dan juga mengancam stabilitas perpolitikan serta perekonomian di Indonesia pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Untuk tokohnya yang memprakarsai dan juga mendalangi peristiwa pemberontakan ini adalah Amir Syarifuddin dan juga Musso, yaitu mereka menjadi tokoh sentral dari pemberontakan ini. Nah, ini adalah gambar dari Amir Syarifuddin Harahap. Jadi MR, Amir Syarifuddin Harahap. MR itu adalah Master and Director. Kalau tidak salah, ini adalah sebuah gelar Magister Hukum. Jadi dia adalah seorang ahli hukum yang cukup disegani oleh bangsa kita. Dan juga sebenarnya Amir Syarifuddin adalah orang yang cukup berjasa dalam usaha Indonesia untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Dan beliau pun sebelum melakukan sebuah pemberontakan, beliau memegang jabatan-jabatan strategis di puncak pimpinan pemerintahan Indonesia pada waktu itu. Pernah menjadi Perdana Menteri dan juga pimpinan-pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara yang lain. Maka dari itu, Amir Syarifuddin sebenarnya adalah seorang tokoh yang cukup berpengaruh di dalam kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Medan 27 April 1907 dan meninggal di Surakarta tanggal 19 Desember 1948 pada umur 41 tahun. Beliau adalah seorang politikus sosialis dan salah satu pemimpin terawal Republik Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri ketika Revolusi Nasional Indonesia sedang berlangsung. Amir pun menjadi pemimpin sayap kiri terdepan pada masa revolusi pada tahun 1948. Jadi setelah beliau itu berhenti jabatannya sebagai Perdana Menteri, ada unsur
berbeda pandangan politik dengan pemerintah Indonesia pada waktu itu, dan juga ada unsur sakit hati, sehingga membuat Amir Syarifuddin lebih condong untuk melakukan sebuah gerakan-gerakan organisasi yang menjurus pada oposisi pada waktu itu. Dan kendaraan politik yang digunakan oleh Amir Syarifuddin pada waktu itu adalah partai-partai politik yang mengusung ideologi komunis. Nah, karena kita paham dan kita ketahui bersama bahwa gerakan-gerakan PKI ini, gerakan-gerakan komunis ini berbeda haluan dengan ideologi bangsa. Oleh karena itu, gerakan-gerakan ini pun menjadi salah satu gerakan-gerakan politik yang tentunya akan selalu menjadi lawan politik dari ideologi bangsa kita, sehingga harus ditumpas. Maka dari itu, karena pilihan politiknya, seorang Amir Syarifuddin pun harus dieksekusi mati oleh pemerintah karena terlibat dalam pemberontakan komunis pada waktu itu. Meskipun pada dasarnya undang-undang yang menekankan bahwa partai komunis dilarang itu belum disahkan, bahkan di 1165 pun akan terjadi pemberontakan lagi. Namun partai ini dan juga gerakan ideologisnya meskipun belum dilarang, sudah mulai mengancam stabilitas bangsa di awal kemerdekaannya. Ini adalah biografi singkat dari Amir Syarifuddin Harahap. Kemudian yang kedua, ada seorang muso, namanya adalah Munawar Muso. Beliau lahir di Kediri 1897 dan meninggal di Madiun, Jawa Timur 31 Oktober 1948. Beliau adalah seorang tokoh komunis Indonesia yang memimpin Partai Komunis Indonesia di era 1920 dan dilanjutkan pada pemberontakan PKI Madiun pada 1948. Jadi Munawar Muso ini adalah seorang tokoh sentral di kekuatan perpolitikan Indonesia pada waktu itu dari sisi komunisnya. Jadi cukup berpengaruh beliau, dan beliau pun memiliki kekuatan komunikasi sehingga dapat mengajak orang-orang di sekitarnya untuk ikut serta di dalam usaha-usaha perjuangan seorang muso. Namun perjuangannya ini bukanlah sebuah perjuangan yang baik. Perjuangannya adalah sebuah pemberontakan. Maka dari itu, muso pun dianggap musuh pemerintah dan akhirnya nanti akan ditembak mati di tanggal 31 Oktober 1948. Kita lanjut. Nah, ini gambaran umum tentang PKI Madiun. Adalah sebuah gerakan yang berusaha menggulingkan pemerintahan yang sah, yakni Republik Indonesia, dan mengganti landasan negara. Gerakan ini dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Muso. Dimulai pada pertengahan tahun 1948 dan pusatnya itu ada di Madiun, Jawa Timur. Nah, yang jadi pertanyaan bagi kita yang nantinya akan membahas tentang PKI Madiun ini, sebenarnya apa yang melatar belakangi pemberontakan ini? Jadi, apa sih pemberontakan ini itu? Apa sih latar belakangnya? Kenapa bisa terjadi? Dan bagaimana sebab-sebabnya? Kita akan tengok bersama-sama. Ada 3 latar belakang
secara umum yang melatar belakangi pemberontakan ini. Kita simak sama-sama. Jadi yang pertama adalah jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya perjanjian Renville yang sangat merugikan Republik Indonesia. Nah, setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Amir Syarifuddin pun membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang kemudian bekerja sama dengan organisasi yang berpaham kiri. Kiri itu maksudnya komunis ya. Seperti Partai Komunis Indonesia, Barisan Tani Indonesia atau PTI, kemudian ada Pemuda Sosialis Indonesia atau Persindo, serta partai-partai dan juga ormas-ormas yang lain. Yang kedua, kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI Musso yang bercita-cita menyebarkan ajaran komunis di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah propaganda kekecewaan terhadap Perdana Menteri selanjutnya, yakni Kabinet Hatta, akibat programnya untuk mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan biaya. Jadi itu adalah alasan-alasan yang melatar belakangi pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Nah, tadi kita sempat singgung sedikit tentang Renville ya. Ya, Renville ini adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang diselenggarakan di kapal USS Renville. Nah, dampaknya dari penandatanganan ini adalah salah satunya ya, membuat wilayah Indonesia semakin sempit, semakin kecil karena beberapa wilayah dikuasai oleh Belanda. Dan dampak dari perjanjian Renville ini membuat rakyat beberapa memiliki pemikiran bahwa ini adalah sebuah kegagalan dari pemerintah, dan ini rakyat menyadari bahwa kami tidak puas terhadap usaha pemerintah di dalam menjaga keutuhan NKRI. Makanya dengan semakin kecilnya wilayah Indonesia akibat perjanjian Renville menjadikan salah satu faktor ya. Jadi salah satu faktor, bukan semua atau faktor utama ya. Jadi menjadikan salah satu faktor timbulnya pemberontakan PKI Madiun. Kemudian kita bahas kronologi terjadinya pemberontakan. Jadi PKI di tahun 1948-an ya mencoba menghasut rakyat untuk membenci pemerintah dan melakukan pemogokan kerja bagi para buruh. Kemudian tidak hanya sampai di situ, PKI pun pada waktu itu menculik dan membunuh tokoh-tokoh politik yang berseberangan dengan visi PKI itu sendiri. Jadi tokoh-tokoh politik yang tidak suka dengan adanya PKI itu coba untuk dilenyapkan melalui usaha-usaha penculikan serta penyiksaan hingga pembunuhan pada waktu itu. Sudah ada beberapa korban-korban yang menjadi saksi bisu di dalam kejahatan dari PKI. Ada Kolonel Sutarto, ada Gubernur R.M. Aryo Surjo, dan juga Muwardi. Jadi ini tokoh-tokoh yang menjadi saksi di dalam kekejaman PKI Madiun. Nah, ketika PKI menguasai Madiun, PKI pada waktu itu memproklamirkan Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948. Nah, setelah itu untuk mematikan roda pemerintahan, jadi pemerintahan Indonesia itu dicoba untuk dimatikan dulu di daerah Madiun. PKI melakukan sabotase sarana-sarana serta melakukan pembakaran-pembakaran di tempat-tempat strategis di Madiun. Jadi kantor berita, kemudian
fasilitas-fasilitas pemerintahan, kantor-kantor, itu banyak yang dirusak dan dibakar. Sehingga pemerintahan pada waktu itu sempat tersendat karena aksi-aksi dari PKI ini. Nah, yang terakhir adalah usaha penumpasan pemberontakan PKI Madiun. Jadi pada waktu itu pemerintah tidak tinggal diam, tidak menonton saja. PKI ini mau seenaknya bermain-main, ya istilahnya bermain-main di pemerintahan yang sah di Indonesia. Maka dari itu ada usaha-usaha dari pemerintah untuk menghancurkan ideologi radikal dari Partai Komunis Indonesia di tahun 1948. Dengan cara yang pertama adalah Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta atau Amir Musso pada waktu itu. Yang kedua, Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan juga Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan yang dibantu oleh para santri pada waktu itu. Yang ketiga, pada 30 September 1948, Madiun dapat diduduki lagi oleh Republik Indonesia. Beberapa petinggi PKI melarikan diri ke Tiongkok dan Vietnam, seperti D.N. Aidit dan juga Lukman. Kemudian Musso, kalau kita ceritakan, Musso itu tertembak mati di dalam pertempuran kecil di Ponorogo. Jadi mereka itu melarikan diri menggunakan delman. Kusirnya itu tertembak dan juga akhirnya Musso pun melarikan diri. Kemudian sampailah Musso di sebuah kamar mandi kecil dan pada waktu itu dikepung, kemudian Musso mencoba untuk keluar dari kamar mandi itu dan Musso pun mendapatkan 2 tembakan dan akhirnya meninggal di tempat. Itu kisah singkat dari Musso. Kemudian kalau Amirnya itu harus ditembak mati karena pada waktu itu tertangkap oleh militer Indonesia. Jadi untuk materi PKI Madiun yang melakukan pemberontakan di tahun 1948 Bapak akhiri. Terima kasih untuk kehadirannya, sudah menonton video Bapak. Jangan lupa dipelajari sungguh-sungguh. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tanyakan ke Bapak melalui chat pribadi ataupun melalui Google Classroom. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Terima kasih.